Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat semua? Oke, baik ya. Sebelumnya, Ketua Guru silakan mungkin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Untuk yang hari ini tidak hadir siapa? Kita Falting ya. Dia tahu kondisinya? Sakit apa? Tidak tahu? Demam. Oh ya. Nanti kalau ada waktu tolong ya dijenguk ya. Supaya nanti kita sebagai teman kita punya empati ya. Kita punya empati kepada teman-teman sehingga kekeluargaan dari kelas 15 ini akan lebih baik lagi. Oke ya. Baik. Untuk siang ini ya, waktu kemarin ya, pertemuan kita sebelumnya saya pernah memberikan materi tentang coding ya. Kira-kira coding itu apa? Ada yang tahu? Ya silakan. Ya. Coding itu cara kita berkomunikasi dengan komputer. Ya. Kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan langkah demi langkah menggunakan bahasa khusus seperti chat atau Python. Oke, bisa, bagus ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya. Mengapa kira-kira coding ini penting? Amat pelajari. Kenapa? Coding penting karena satu bisa mengembangkan logika dan kreativitas untuk melatih otak untuk berpikir. Yang kedua, dipakai di berbagai bidang, misal game, aplikasi, dan mengendalikan robot. Yang ketiga, keterampilan masa depan siap bekerja di masa depan. Oke, terima kasih ya. Juga Mas Yuda. Oke, terima kasih Mas Yuda. Baik sekali ya. Nah, kalau kita ngomong coding, anggapan kita seperti itu, ya loh. Nah, di materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini, siang hari ini, yaitu tentang coding ya. Nanti salah satunya adalah kita memakai namanya aplikasi ya. Karena kebetulan kalau di sekolah kita tidak boleh membawa HP ya, HP-nya ada di locker ya. Nanti pada saat mencoba membuat sebuah program, nanti silakan salah satu mewakili untuk mengambil HP-nya ya, untuk kita pakai karena kebetulan labnya masih dipakai untuk ujian AMBK sehingga kita pakai yang menggunakan HP aja ya. Oke, baik ya. Kemudian di dalam coding KA ya kita ada pengertian baru lagi namanya KA. Itu sebenarnya adalah pengertian dari apa? AI ya. Jadi kalau di kementerian namanya kecerdasan artifisial. Ada yang tahu kira-kira apa? AI adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia. Iya betul. Jadi adalah meniru cara berpikir ya. Jadi AI ini meniru cara berpikir kita ya. Jadi makanya di dalam ini itu mesti ada yang namanya masukan. Kalau masukannya bagus ya hasilnya bagus. Jadi makanya kita jadikan KA ini adalah sebagai sumber belajar pada diri kita untuk membantu proses dalam belajar. Kira-kira pernah pakai apa aja untuk KA-nya? Gemini, ya, lagi Meta. ya, banyak ya. Ya. Intinya itu bisa kita pakai adalah untuk membantu tugas-tugas kita dalam belajar ya. Jadi intinya tidak semuanya KA itu memberikan jawaban yang benar. Tetapi yang harus kita pahami, kita harus menjadi sumber ilmu-ilmu yang lain termasuk KA ini kita jadikan sumber untuk belajar ya. Jadi nanti kamu belajar KA jangan tergantung pada KA aja, tapi ada buku pembelajaran, ada buku pendukung dan lain sebagainya, baru kita kolaborasikan ya, sehingga apa ilmu yang kita dapat benar-benar membawa manfaat pada kita. Itu harapan kita ya. Baik.
sebelum kita lanjutkan ya, Bapak kasih. Hari ini ada kata-kata yang perlu kita renungkan ya. Mungkin pernah mengalami ya. Kata-katanya seperti ini. Lupakan apa yang menyakitimu di masa lalu, tapi jangan pernah melupakan apa yang diajarkan untuk keluarga. Ini kata-kata semangat kita pada siang hari ini ya. Jadi meskipun setitik ilmu yang saya berikan buat Anda, mudah-mudahan itu akan teringat selalu. Ya, itu harapan Bapak Ibu dulu ya. Jadi makanya kalau kita misalkan pernah ditolong orang atau jangan lupakan orang yang pernah menolong kita. Ya, ini pesan saya. Ya, baik. Untuk berikutnya kita mencoba latih pemrograman. Pemrogramannya namanya Python ya nanti ya yang kita pakai ya. Silakan perwakilan kelas untuk mengambil HP-nya di locker ya untuk dibagikan ke teman-temannya. Silakan. Yang tugas hari ini ya, silakan. 2 orang bisa biar cepat ya. Ya silakan. Oke, ya silakan dibagikan. Ya, jadi tolong nanti pertama apa langkah pertama yang kita lakukan ya. Kamu baca dulu di LKPD-nya ya. Nanti aktivitas 1 itu sudah kita lakukan ya. Nah, nanti kita belajar di aktivitas yang kedua ya. Yang kedua itu adalah membuat sebuah program ya. Program ini namanya program sapaan ya. Namanya program sapaan. Jadi nanti caranya nanti kamu masuk ke program namanya Programmix Python ya. Masuk ke Programmix Python ya. Silakan yang sudah dapat HP, silakan dimulai. Ya. Silakan namanya Programming Python. Ya, pakai Google ya. Ya, Programming Python. Sampai nanti ketemu ada program namanya Programming Python. Ya, iya, Google ya. Programmix pakai Z. Programmix Python. Iya, betul. Programmix Compiler Python. Ya, ya, compiler Python betul. Ya, kamu klik. Nanti muncul ada tulisan, ya. Tulisannya itu dihapus semua. Programming Python. Ya, nanti ada tulisannya, biasanya. Nah, ini ada tulisannya sampai 1, 2, 3 ini dihapus semua. Ya, kamu clear semua, dihapus. Ya, kamu hapus. Setelah kamu hapus, nanti kamu masukkan yang ada di layar ya. Nama, input, siapa nama kamu, print, halo, kemudian nama. Ini sendiri-sendiri ya. Dari 1, baris 2. Ya, ini dihapus semua, dihapus semua. Ya, dihapus semua. Yang iklannya dihapus semua. Sampai muncul angka 1 aja. Ya, ya, betul. Sampai muncul angka 1 saja. Setelah itu kamu ketikkan nama sama dengan input, kemudian siapa namamu, kemudian print, ada halo, nama. Yang sudah nanti angkat tangan, saya akan datang untuk mengecek. Nanti saya ajari caranya. Langsung ya. Kalau sudah diketik, nanti di pojok atas itu ada warna hijau, anak panah namanya run itu ya. Anak panah kanan itu namanya run. Salam. Ya. Oh iya, iya silakan. Oke. Ya, ya compiler itu ya, oke. Oke, ya sudah. Terus ini bawahnya ini
Print halo nama. Ya, print halo nama. Print halo nama. Apa? Ya. Nah, di-run coba dijalankan. Ya. Ya, muncul. Nanti kalau di-run muncul siapa namamu? Ya. Siapa namamu? Ya. Kamu ketikkan nama kamu siapa? Di belakangnya ada. Ya, namanya Kanaya, baru di enter. Ya, udah. Nah, ketika kamu ketik nama kamu misalkan Kanaya, nanti mesti halo Kanaya. Ya, ini namanya program sapaan. Ya, sudah. Ini printnya di bawah ini kan udah. Nah, ini. Masih sini ya. Perhatikan yang lain. Ya ini. Ya. Tadi sudah berhasil. Ya, Kanaya sudah berhasil ya. Yang lain, yuk. Bisa, mesti bisa, harus bisa. Printnya di bawah, jangan dilanjutkan. Nah, printnya di bawah. Oke, namanya siapa? Sumar, enter. Iya, halo Sumar, kan itu ada halo. Nah, halo Sumar. Sudah? Sudah. Di teks ini. Gimana yang apanya? Sudah, diulangi pakai ini, sebelah kanan. Yang warna hijau, ya. Ya. Apa? Error berarti ada yang salah. Nah, nanti muncul, nah ini betul. Namamu siapa? Rani, kamu enter. Ya, langsung dijawab, halo Rani. Ya, seperti itu. Sudah? Dijalankan dipakai run ini. Nah, coba ini. Nah. Iya. Oh, langsung kamu ganti nama ya. Jangan mengubah ini ya. Ini program lo ya. Jangan kamu jawab dari sini. Yang penting aja sesuai ini, siapa namamu. Nanti baru dijawab namamu siapa. Jangan diganti nama kamu, ya. Ini skrip jangan diubah, ya. Nah, kalau sudah baru diubah. Nah, itu ada yang salah. Baris kedua ada yang salah. Jadi kalau yang salah biasanya ada tulisannya line berapa, baris berapa yang salah, gitu. Ya sudah, kamu sudah benar. Ya nanti teman sebaya ya, yang berhasil banyak ya. Ya nanti teman sebaya bisa membantu ya. Yang bisa nanti tolong temannya dibantu ya. Nanti teman sebaya, nanti temannya yang dari ya. Sekarang kita Saatnya jam ke-6 mencoba dari yang It's time to begin the sixth lesson. dari yang program coding ini, tetapi kita coba kembangkan lagi, ya. Kita kembangkan lagi di AKPD, yaitu membuat identitas diri. Caranya gimana? Coba perhatikan. Caranya nanti kamu ke KA dulu, ya. Bisa pakai ChatGPT, pakai Gemini dan sebagainya. Promptnya, perintahnya minta skrip bahasa pemrograman Python tentang identitas diri. Nanti akan dikasih, habis itu di-copy, ya, dimasukkan ke dalam programming Python tadi. Paham ya? Nah, jadi langkahnya, skripnya minta bahasa, tahu skrip bahasa pemrograman Python mengenai membuat identitas diri. Ya, identitas diri. Ya. Nanti hasil skripnya itu kamu copy, habis itu kamu masukkan di Programmix. Ya, hasil yang dari Kanada, yang ini yang bahasa pemrograman skrip itu kamu copy, habis itu kamu masukkan ke dalam compile tadi ya, Programmix itu. Ya, di copy.
Iya, yang tadi dihapus. Ya itu ya, silakan copy. Kamu masukkan. Oke. Oke, kira-kira siapa yang berani maju ke depan menunjukkan yang sudah dibuat itu tentang identitas diri apa aja? Ya juga. Ya silakan. Mas siapa? Wastu. Oke, Mas Wastu ya. Silakan. Ya ini Mas Wastu. Sudah bisa membuat identitas diri. Identitas dirinya tentang apa aja? Kamu sebutkan. Pertama-tama saya mengerti tentang umur, tinggi badan, alamat, sekolahan, kelas, serta hobi. Wah, banyak lengkap sekali dia. Ya. Oke, bisa? Bisa kan menambahkan bisa? Bisa menambahkan? Oh iya bisa. Bisa. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu Mas Wastu ya. Oke. Ini yang cewek, ayo yang mewakili cewek. Salah satu yang sudah bisa identitas diri. Silakan. Tadi sudah ada kok, ayo. Ada, sudah bisa. Ini sudah bisa. Ini sudah. Masih error. Oke. Yang cewek yang sudah bisa, ada apa? Salah satu mewakili. Ya, ada apa Pak? Iya, bisa. Mewakili ya, salah satu. Coba yang sudah dibuat apa? Oke. Mbak siapa namanya? Maharani. Ya, oke. Mbak Maharani, silakan apa yang sudah dibuat tentang identitas dirinya? Nama lengkap, umur, alamat, nama sekolah, serta hobi. Sama dengan pacar nggak ada? Nggak ada. Ya, nggak dimasukkan dalam identitas ya. Tadi itu dikasih identitas tuh ya. Nggak apa-apa ya. Jadi identitas itu menunjukkan tentang diri kita ya, tentang diri kita. Jadi di dalam identitas itu kalau bisa memberikan informasi yang detail ya. Nanti kalau dikembangkan bisa dijadikan sebagai kurikulum vitae. Ya, pernah dengar ya? Ya, kurikulum vitae itu termasuk identitas diri. Misalkan di situ kamu punya kelebihan apa, bisa kamu cantumkan. Ya, kelebihan saya bisa misalkan memasak kue. Ya, wah, nanti lebih lengkap. Kalau data identitas diri lebih lengkap, berarti itu lebih bagus. Ya, oke, bisa silakan bahas bisa. Oke, bisa ya. Oke, jadi oke, sip. Ya, oke, bisa. Susah nggak? Ya. Nah, nggak susah ya. Asik malah ya. Nah kan yang lain, teman yang lain bisa bantu ya. Yang masih belum biar kita kalau sampai berhasil itu ada rasa puas ya. Masih belum bisa. Jam siang ini jamnya mengantuk-ngantuknya ya. Coba apinya diletakkan dulu, kita ice breaking dulu. Ya. Diletakkan dulu, kita ice breaking dulu. Ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2. Nah, saya kasih contoh. Kalau tepuk 2, nah, tepuk 2. Nah, tepuk 3. Nah, betul. Tepuk 4. Nah, yakin. Nah, lain lagi, tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sekarang coba konsentrasi dikit ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 5. Nah, sip. Ngantuk lagi ya. Oke, nggak ngantuk lagi nih ya. Oke, silakan lanjutkan. Nah, sudah banyak yang bisa kok ya, sudah banyak yang bisa. Ya. Sudah banyak yang bisa. Ada yang error? Ya. Kalau yang error itu kamu lihat lain berapa gitu ya. 26 kamu lihat 26. Dari atas sebutnya dari atas. Dari atas, bawah 1, 2, 3 gitu sampai 26 nanti ketemu ya. Lain berapa ketemu? Ya. Hobinya yang coding ada nggak ya? Hobi coding? Belum ya. Nanti kalau sudah tahu ketagihan, nanti jangan ke depan mungkin ada yang hobinya coding ya. Kenapa sekarang ini coding diberikan? Ya, karena coding ini bisa membantu pengetahuan kita ke depan. Ya.
kemarin kita sempat ceritakan ke depan banyak pekerjaan yang bisa tergantikan oleh perlakuan coding dan KA ini. Ya, dengan program kita bisa buat program ini. Bahkan maaf sekarang dunia kesehatan itu banyak ilmu juga dari coding KA juga. Ya. Dunia pendidikan makanya sekarang kita terapkan, kita berikan ke anak didik kita sehingga tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu punya perkembangan teknologi ke depan. Supaya kita tidak tertinggal dengan negara yang lainnya. Itu harapannya gitu. Sehingga nanti banyak muncul anak-anak Indonesia yang suka dengan program, anak-anak yang suka dengan coding dan sebagainya. Mungkin sekarang masih kecil ya, yang suka ya. Tetapi dengan penerapan ini mudah-mudahan kedepannya banyak yang suka dengan dunia program. Harapannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Belum? Masih jalan ya? Ya, masih jalan. Bisa minta tanya kepada temannya ya. Ini semua sudah bisa semua ya? Sudah bisa. Bisa ya? Oke, sudah bisa. Ampun. Sini sudah? Oke. Sini sudah bisa semua? Sudah. Ya, oke, kita pause dulu. Kita bisa. Baik ya, untuk terakhir ya kita refleksi untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan salah satu dari kalian yang mewakili untuk refleksi materi kita pada siang hari ini. Silakan. Silakan masuk ke depan. Ya, ada depannya. Ya, ini refleksinya. Oke, teman-teman, jadi refleksi dari pembelajaran coding KA ini adalah menurut saya ada 4, yaitu meningkatkan kemampuan problem solving, meningkatkan kreativitas, yang paling penting menurut saya adalah meningkatkan minat dalam STEM. STEM adalah kepanjangan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Menurut saya itu saja. Oke, tepuk tangan. Ya. Itu refleksi yang diberikan kepada kalian. Pesan saya, jadikan KA dan coding ini adalah sebagai sumber ilmu, sumber tambahan ilmu. Ya. Satu hal juga, KA tidak bisa membuat ataupun mengubah perilaku kita, tetapi sikap dan perilaku kita adalah yang kita lakukan tiap hari ini adalah dari kebiasaan kita yang baik. Saya pesan ke depan kita selalu berpikiran positif, selalu berbuat baik, akan kedepannya kamu sekalian akan menjadi anak yang sukses. Ya. Saya doakan semuanya berhasil. Amin. Sesuai dengan cita-citanya. Baik ya, dari Bapak saya cukupi sekian. Kereta apa yang berani? Kereta kuda menabrak sapi. Ada kata tidak berkenan di hati, jangan laporkan Bapak.